Meskipun kita tidak percaya, akan ada orang-orang lain yang percaya. Bahkan mungkin sangat meyakini bahwa Sri Mulyani ini adalah agen CIA. Apalagi yang menyampaikannya adalah anak dari Menteri Keuangan yang baru. Kan kita jadi curiga gitu. Jangan-jangan Menteri Keuangan yang baru ini, di rumahnya, di keluarganya, kepada anaknya, dia menyampaikan seperti itu. Kita curiga itu. Selamat malam semuanya. Ketika kita semua kemarin sedang asyik sekali menertawakan Budi Ari yang tiba-tiba dipecat tanpa pemberitahuan, ternyata anak dari Menteri Keuangan yang baru itu sedang tertawa terbahak-bahak ketika ayahnya berhasil menggantikan Sri Mulyani. Yudo Sadewa atau anak dari Menteri Keuangan ini bilang bahwa ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang selama ini menyamar menjadi menteri. Ini berat ini. Baru dilantik udah masalah ini. Ya karena ketika Budi Ari dipecat secara tidak hormat gitu ya, anak dari Menteri Keuangan yang baru itu seperti naik secara tidak hormat. Ya karena setelah ini dia tidak bisa muncul-muncul lagi itu. Karena gimana ceritanya Ibu Sri Mulyani disebut sebagai agen CIA Amerika. Dan itu jelas sudah menjadi pemberitaan di mana-mana bahwa Yudo atau anak dari Purbaya Yudi Sadewa ini ya memang anaknya gitu. Dan itu ya dikonfirmasi sama banyak pihak. Mungkin dia lagi euforia. Kita bisa pahami mungkin dia sedang bahagia gitu ya. Ya gimana sih gitu ya. Ayah kita tiba-tiba jadi menteri itu kan. Kaget mungkin gitu ya. Saking kagetnya, wah langsung merasa semua energi yang begitu besar masuk ke dalam dirinya dan menuduh CIA. Ya mungkin dia lagi euforia saja gitu ya. Kita bisa pahami, tapi ya menang dan bisa menggantikan Ibu Sri Mulyani itu memang ya sebuah kebanggaan gitu. Ya wajar sebenarnya gitu. Tapi menuduh Sri Mulyani sebagai agen CIA, meskipun dia tidak sebutkan namanya, tapi kan jelas posisi yang dipermasalahkan apa gitu, itu kayaknya bisa panjang urusan ini. Apalagi kalau Donald Trump tahu, semoga Donald Trump nggak tahu. Atau kita viralkan aja supaya Donald Trump tahu, ya kan lumayan gitu ya. Donald Trump suka agak cari gara-gara sama Indonesia. Kebetulan sekali momennya pas gitu. Ya, Presiden Prabowo kemarin ke Cina dan itu membuat Donald Trump kayak nggak suka gitu ya dengan pertemuan negara-negara, pimpinan negara seperti Putin, Kim Jong Un, kemudian Xi Jinping dan Presiden Prabowo gitu kan. Lumayan nih ada momen untuk Donald Trump bikin gara-gara sama Indonesia. Ya ini kalau direspon bisa panjang urusannya. Ya sebenarnya dari sisi anaknya gitu ya, kita bisa pahami itu euforia. Dari sisi karakternya sebagai anak pejabat yang bermasalah, nggak cuma dia kayaknya, banyak gitu. Anak pejabat itu memang banyak yang bermasalah gitu. Sekalipun sekarang mungkin beberapa terlihat tidak punya masalah, tapi sebenarnya banyak sekali masalah mereka gitu. Ya sama lah kayak Fufu Fafa gitu kan ya. Kita kan dulu ngelihatnya nggak ada masalah gitu, bagus-bagus aja. Sekarang ternyata wah banyak. Ya itu mungkin karena secara kebiasaan atau gaya hidupnya, mungkin karena orang tuanya sangat sibuk, sangat kecapean, tidak ada waktu kepada keluarga atau anak-anak, sehingga karakternya tidak terbentuk dan karakternya kemudian jadi ya kosong, jadi kebingungan dan ya pada akhirnya membentuk anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Tapi ya tetap saja gitu ya. Pada akhirnya meskipun kita memaklumi sedang euforia, meskipun kita memahami banyak anak pejabat yang bermasalah seperti ini, tapi pada akhirnya sebuah kesalahan tetap saja adalah kesalahan. Apalagi ini adalah anak dari Menteri Keuangan yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Itu harusnya lebih terkontrol. Harusnya Presiden Prabowo bisa melihat dan menilai sampai sedalam itu, tapi nampaknya nggak tahu, kayaknya ini tidak menjadi bagian dari pertimbangan yang dilakukan oleh Presiden. Karena kalau hari ini ayahnya
atau bapaknya Yudo ini dilantik dan kemudian sudah muncul keributan seperti ini gitu ya, menuduh orang lain agen CIA gitu ya. Ya, maka akhirnya nanti setiap ada masalah atau kasus yang melibatkan bapaknya, si anak ini kayaknya nggak akan tahan untuk dia. Dia akan ikut campur dan cawe-cawe. Apalagi kalau bapaknya sampai dipecat. Wah, ngamuk dia kayaknya. Akan bongkar semuanya. Tapi itulah bagusnya gitu ya. Semoga Yudo tetap sehat walafiat gitu ya. Sehingga bisa merekam dengan jelas dan menyerap energi kekuasaan yang sangat besar ini untuk kemudian dia tumpahkan nanti pada waktunya. Entah ketika ada masalah atau isu, atau ketika bapaknya sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Kita menunggu cerita-cerita yang ajaib dari Yodo Sadewa ini. Ya, selain soal anaknya, Menteri Keuangan sendiri atau bapaknya Yodo Sadewa ini, bagi saya kurang lebih sama seperti anaknya, punya masalah komunikasi gitu. Jadi bapak sama anak sama. Jadi ya gimana gitu, gimana kita bisa bisa percaya bahwa negeri ini akan baik-baik saja ke depan, sementara Menteri Keuangannya nampak tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, semoga saja komunikasi yang tidak baik itu hanya satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan yang baru. Karena kalau itu hanya menjadi salah satu kekurangannya, kita dalam bahaya hari ini. Jadi selain anaknya bermasalah, bapaknya juga bermasalah, dan ya mungkin di masa depan ini punya bibit-bibit masalah gitu. Karena ini tinggal nunggu waktu aja nih, anaknya Yudo Sadewo ini Yudo Sadewo ini tinggal nunggu waktu apakah dia akan punya masalah baru gitu. Karena kalau sekarang dia sudah blunder, ya di masa depan pasti dia akan blunder lagi kalau main sosial media gitu. Karena tuduhan Sri Mulyani sebagai agen CIA itu mungkin tidak bisa dibuktikan gitu ya. Atau sangat sulit sekali untuk dibuktikan gitu ya. Ya karena ya gimana gitu. Gimana caranya kita bisa membuktikan agen CIA, orang Indonesia menjadi menteri dari 3 presiden? Kalau dari sepak terjangnya sih masuk akal juga. Siapapun presidennya, menteri keuangannya Sri Mulyani gitu kan. Ya bisa aja sebagai orang yang nyaman dengan teori-teori konspirasi, bisa saja percaya dengan itu semua. Tapi sekali lagi, untuk dibuktikan itu akan sangat sulit sekali. Karena gimana ceritanya agen CIA rumahnya dijarah sama warga? Kan sulit untuk diterima gitu. Memalukan sekali gitu. Yang malu bukan cuma Indonesia, Amerika. CIA malu. Agen CIA rumahnya dijarah sama warga. Lukisannya diambil gitu kan. Itu kan ya memalukan sekali gitu. Masa sih agen CIA kayak gitu? Tapi sekali lagi, meskipun kita tidak percaya, akan ada orang-orang lain yang percaya. Bahkan mungkin sangat meyakini bahwa Sri Mulyani ini adalah agen CIA. Apalagi yang menyampaikannya adalah anak dari Menteri Keuangan yang baru. Kan kita jadi curiga gitu. Jangan-jangan Menteri Keuangan yang baru ini di rumahnya, di keluarganya, kepada anaknya, dia menyampaikan seperti itu. Kita curiga itu. Karena apa yang disampaikan oleh anak, kesimpulan, dan apa yang dia ucapkan, yang paling besar sumber informasi dan medianya pasti dari dalam keluarga. Yang paling banyak kan di sana biasanya gitu. Di ruang makan, lagi duduk, ngobrol, dan sebagainya. Kalau dia bisa buat sebuah pernyataan sedemikian meyakinkannya, bikin story di sosial media, dilihat oleh semua orang, kan artinya si Yudo Sadewa ini punya keyakinan besar bahwa apa yang dia sampaikan itu benar, bahwa Sri Mulyani itu ya agen CIA. Nah, kalau ini yang terjadi dan sudah terlanjur muncul di sosial media, meskipun sekarang sudah katanya dihapus atau di take down atau akun sosmednya sudah nggak ada, tapi tetap saja beritanya sudah ada di mana-mana, orang sudah terlanjur meyakininya, dan ini tidak akan bisa diklarifikasi dengan cara apapun. Jadi itulah efek dari sosial media hari ini. Bahkan cerita atau tuduhan yang tidak logis sekalipun itu ada segmennya. Ada peminatnya, ada yang meyakininya. Jangankan soal Sri Mulyani, soal agen CIA gitu ya, bumi datar pun ada kelompoknya, ada yang meyakininya, banyak.
Ya, jadi saya nggak tahu isu ini akan mengarah kemana, tapi sangat disayangkan sekali ketika Menteri Keuangan baru dilantik, ini masalah-masalah baru itu bermunculan dan blunder-blunder fatal itu muncul dari dalam diri Menteri Keuangan sendiri dan anaknya. Kalau anaknya mungkin kita masih bisa maafkan, gitu. Tapi dari Menteri Keuangannya sendiri ketika berbicara pun ternyata tidak punya kemampuan komunikasi atau tidak mampu merespon secara sesuai. Tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan secara nyaman. Jadi yang disampaikan sama Menteri Keuangan yang baru itu hanya jawaban-jawaban yang menurut dirinya itu keren. Dia nggak peduli dengan situasi atau bagaimana intonasi orang bertanya. Pokoknya jawabannya harus keren menurut dirinya sendiri dan harus mengerenkan dirinya sendiri. Wah, saya itu pengalaman. Wah, saya itu di pasar 15 tahun. Itu kan tidak kita lihat di Ibu Sri Mulyani atau pejabat-pejabat yang selama ini memang bekerja betul untuk Indonesia. Tapi ya sekali lagi itulah perbedaan komunikasi, itulah perbedaan gaya. Meskipun kita atau saya katakanlah khawatir situasinya akan lebih buruk, tapi semoga kita semua berdoa kita berada di dalam satu kapal yang sama bernama Indonesia. Kita berharap agar ke depan lebih baik, karena kalau lebih buruk ya kita semua akan terdampak. Termasuk saya, termasuk teman-teman sekalian. Kita doakan saja. Meskipun tidak yakin, kita doakan semoga bisa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.